Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini dalam kondisi situasi yang Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, yakni ziyadatul iman, penambahan frekuensi keimanan kita kepada Allah, dan ziyadatul ilmi, penambahan frekuensi keilmuan kita. Dan insyaallah mudah-mudahan untuk kedepannya Allah memberikan kepada kita ziyadatul rizki, yaitu menambah frekuensi kekuatan rizki bagi kita. Ya, karena mengapa? Karena itu sangat dipengaruhi oleh ziyadatul iman dan ziyadatul ilmi. Enak ya? Pami aya jalmi nu nambihan keimanana sareng kailmuana tak eta teh mangaruhan kana rizkina. Tapi pami ayeuna aya jalmi anu ngarasa, anu ngaraos katinggalna aduh geuning rezeki sing kuring teh asa beuki ngurangan, berarti teteh aya iman sareng ilmu urang anu turun. Kemarin saya sampaikan dulu ya, pas zaman corona, masih ingat ada seorang yang dipegang sama sama dokter mah biasa aja gitu ya, tapi sama ustadz ngaberejat gitu Sunda nama. Kenapa? Karena itu ilmunya yang beda. Maka dari itu dalam setiap hari harus terjadi peningkatan iman dan penambahan ilmu supaya kita terus dibimbing oleh Allah sampai rezeki kita pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mudah-mudahan Allah kedepannya membukakan itu semua untuk kita. Begini teman-teman, di dunia ini ada makhluk yang Allah ciptakan usianya itu sangat panjang. Ya, ada makhluk yang Allah ciptakan usianya itu melebihi 150 tahun. Salah satunya adalah kura-kura. Kura-kura itu usianya bahkan bisa mencapai 200 tahunan kalau nggak salah. Tapi kura-kura itu geraknya lambat. Harusnya aya kura-kura nu geraknya cepat. Emang itu sudah kodratnya kura-kura, geraknya sangat lambat. Sekarang begini, misalkan kura-kura mah pami tos cicing di hiji tempat, misalkan di RT 4 gitunya, ya udah kura-kura eta teh moal tiasa ka mana-mana deui, terus di dinya teu tiasa jauh ka mana-mana, mulai bekel di RT 4 gitu. Beda sareng laler, beda dengan lalatnya. Lalat itu usianya hanya mencapai 2 bulanan. Nah, tapi kalau cuacanya lagi bagus itu bisa mencapai 1 tahun usia lalat. Ya. Nah, walaupun lalat usianya sebentar, tapi lalat itu bisa keliling kota Bandung misalkan dalam hitungan jam yang sangat sebentar. Itu lalat ya. Jadi ada yang hidupnya sebentar tapi bisa keliling kemana-mana, ke Bekasi, ke Jakarta, ke Tasik, ke Garut, kemana-mana gitunya. Dan ada yang hidupnya lama tapi terusnya didinya nyileung-leung ngulibek didinya gitunya. Nah, pertanyaannya kita ya
Kalau disuruh milih, mending milih hidup seperti kura-kura atau seperti lalat? Manusia. Emang tidak jawabannya. Jadi kita sebagai manusia tentu saja yang paling penting untuk kita adalah isi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Isi hidup kita dengan Al-Quran, ya. Alhamdulillah, Allah sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kita hafalkan ayat-ayatnya, bahkan kita terus mengulang ayat-ayatnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah terus mengistiqomahkan kita dalam hal-hal yang baik, terutama untuk menjaga ayat-ayat Allah sampai ketika nanti kita dipanggil, kita dijemput oleh Allah, kita bisa mengatakan dengan ringannya kalimat la ilaha illallah. Teman-teman, ada seorang mengatakan bahwa ketika kita ingin selamat dunia akhirat, itu tidak ada alternatif lain selain kita belajar Al-Quran. Coba, ada tidak alternatif lain tips kita supaya selamat dunia akhirat? Belajar apa kira-kira? Seni budaya, PPKN, kan gak mungkin ya, PR, gak tahu sih. Bukannya tidak boleh gitu ya, tapi belajar Al-Quran mah ulah di nomor 2 kan, sok prioritaskan belajar Quran mah ulah di nomor 2 kan, sebab itu yang paling penting. Jadi kita berusaha untuk senantiasa isi hidup kita dengan Al-Quran, ya. Mulai dari cara membaca, terus belajar tajwid, tahsin, dengan metode-metode yang sangat luar biasa pada zaman sekarang, ya. Terutama metode apa? Maqdis, Masya Allah. Sedikit cerita ya. Dulu kenapa saya bisa masuk pesantren sini? Dulu itu karena saya tertarik dengan metodenya. Jadi dulu itu alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah untuk mengajar anak TK sama diniyah di kampung. Jadi itu saya sempat bingung ya. Aduh, itu kumahanya. Sangkan baru dapet nyaman dengan cara ngajar anuku singgung disampaikan gitu. Bingung saya tadi. Cari di YouTube. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan metode Maqdis. Dimulai dengan yang tertarik kita anu batas tanaya ternyata. Kumaha dari begitu bukan awalnya. Nah, kemudian jika kita boleh tidak jika kita meminta doa kepada seseorang supaya umur kita dipanjangkan? Boleh tidak? Jelas boleh. Cuman kepentingannya untuk apa? Coba. Kan boleh ya kita meminta panjang umur kepada seseorang. Boleh. Cuman kepentingannya untuk apa? Emang enak orang hoyong usia panjang 160 tahun lebih tapi ripuh gitu. Baik kalau beki ripuh emang hoyong. Sim kuring mah hoyong. Tapi hoyong teh lamun beki kalau teh beki jauh-jauh nya waos beki telas. Terus mata beki non bengras gitu ya. Terus pendengaran teh beki tajam gitu, lupat beki tereh. Kan pertanyaannya aya malu gitu. Yang jelas malah aya. Ya. Jadi begini. Jika kita meminta umur panjang untuk ibadah supaya lama gitu,
Kalau jawabannya supaya masuk surga, itu sebenarnya kurang tepat. Ya, karena masuk surga itu bukan karena jumlah amal. Nabi mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalnya, karena jumlah amalnya, tapi karena rahmat Allah. Hanya saja yang perlu kita catat adalah rahmat Allah itu datang, rahmat Allah itu timbul ketika kita mau beramal. Ya, jadi pada intinya mintalah kepada Allah umur yang berkah, karena umur panjang belum tentu berkah, tapi umur berkah bade sapendek-pendekna yuswa sae, bade panjang sapanjangna yuswa sae, dan penting yang orang ayeuna mah isi hidup yang kita jalani dengan yang bagaimana. Makanya mari kita sama-sama isi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan Al-Quran yang pada intinya. Begitu mungkin yang bisa disampaikan, hanya sekilas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini menjadi peringat keras bagi saya pribadi. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairunni wa tawaffani makanatil wafatu khairunni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.